Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Kreb dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andrew Jong dengan NIM 01060424100001. Hari ini saya akan menjelaskan simulasi persediaan dan penyusutan dalam perusahaan dagang. Nah, jadi di sini kita sudah ada soalnya. Yang pertama, stok awal kita masukin ke kuantitas, yaitu di bagian gudang. Tulis tanggalnya dulu, 1 April, stok awal 200, di harga 50.000. Tinggal kita kalikan 50 dikalikan 200, dapat 10 juta. Nah, terus pada tanggal 2 April ada penjualan itu 150. Nah, ke penjualan ini kita tidak memakai harga yang ini, tetapi kita memakai harga yang ada di gudang. Karena Vivo itu first in, first out. Berarti kita tinggal mengambil yang dari gudang di harga segini. Hmm, oke. Nah, kita 500. Terus kita tinggal mengurangi sisanya, 200 dikurangi 150. Dapatnya 50 di harga segini. Nah, terus kita lihat lagi tanggal 5 April. 5 April ada pembelian. Pembelian 300. Nah, kalau untuk pembelian, kita pakai harga beli ini. Yang ini. Harga 60.000. Ikan 18 juta. Lalu kita turunkan stok sisa kita tadi. Yang 50 ini. Kita tambahi sama stok yang kita beli tadi. Itu kita lihat lagi tanggal 7 April ada penjualan sebesar 200. Kita masukin. Nah, penjualan sebesar 200 ini kita ngambilnya gimana? Kita ngambilnya, kita habisin stok kita yang awal tadi yang 50 karena Vivo first in first out masuk di harga 50.000. Nah, kan kita sudah menghabiskan stok 50 kita tadi. Nah, karena penjualannya 200, kita kurang 150. Jadi, mengambil 150 dari stok 300 ini. 150 di harga 60.000.
9 juta. Nah, terus kita tinggal masukin sisa stok dari 300 ini, karena tadi kita mengambil 150, berarti sisa 150. Terus kita lihat tanggal 10 April. 10 April itu ada pembelian 350 di harga 55.000. Tinggal kalikan, kita turunkan stok sisa kita tadi 150. Stok sisa kita ini, nah, terus ada 13 April. Itu ada penjualan sebesar 275. Nah, kita ambil stok sisa kita yang ini, kita habisin dulu stoknya. Stoknya sudah habis. Nah, kita ambil 125 biji dari 350 ini. Jadi 350 dikurangi 125. Ya, salah. Kita ambil 125 dari 300 ini agar jadi 275 di harga segini. Nah, itu kita tinggal mengurangi 350 ini dengan stok yang sudah kita kurangi tadi, 225 di harga segini. Nah, ini adalah sisa stok kita di gudang setelah transaksinya. Nah, berikutnya kita akan menjumlahkan semua jumlah COGS. Tuh, cara cepatnya tinggal kita pencet Alt sama dengan, nah, kita tarik ke bawah. Akan mendapatkan total segini. Nah, setelah kita ini, kita jumlahkan juga jumlah pembelian kita tadi. Kita Alt sama dengan lagi. Ini adalah jumlah pembelian kita, 3.750. Nah, sekarang kita mencari laba brutonya. Laba bruto. Laba bruto. Nah, untuk mencari laba bruto, kita harus mengetahui dulu total penjualan kita. Total penjualan. Nah,
Bagaimana cara kita mengetahui total penjualan? Dengan cara kita melihat dari transaksi penjualan kita ini. Kita kalikan saja langsung 150 kali 75, terus penjualan pada tanggal ini 280, dan yang terakhir itu 90 dikalikan 275. Nah, tinggal kita jumlahin saja total agar kita mendapatkan total penjualannya. Total penjualan kita ada 52 juta. Nah, untuk mencari laba bruto, tinggal kita kurangi antara total penjualan dan jumlah COGS kita, yaitu sebesar 34.875. Nah, kita akan mendapatkan total laba bruto besar ini 17.125.000. Setelah itu kita ke yang average. Nah, di dalam Vivo perpetual sama Vivo average terdapat Vivo yang perpetual dan average yang perpetual ada kesamaan tetapi berbeda pada bagian gudangnya. Nah, caranya tetap sama, itu tanggal 1 April, kita catat dulu. 1 April itu stok awal kita 200 di harga 50.000. Nah, terus tanggal 2 itu ada penjualan 150. Nah, 150-nya di harga 50.000 ini. Tinggal kita kalikan lagi, sehingga sisanya 50 di harga, terus, nah, tanggal 5 ini kita ada pembelian. Tanggal 5 April. Ada pembelian 300 di harga 60. Kita catat dulu, 300 di harga 60.000. Nah, jadi kita tidak akan menurunkan stok sisa kita tadi, melainkan kita akan menambahnya. Nah, jadi stoknya ada 350. Nah, untuk mencari harganya, kita tambahi harga stok sisa kita di gudang tadi 7.500 ditambahi dengan 18 juta ini. Nah, untuk mencari biaya per unitnya, kita akan membagi 220.500 dibagikan dengan 350 untuk mendapatkan biaya per unitnya sebesar 58.51743. Nah, terus pada 7 April 7 April
Tuh kita ada penjualan 200. Nah, cepet 200. 200. Nah, kita pakai harga yang mana? Kita pakai harga yang ini. 8. Masukin ini dikalikan ini. Dapat 11 juta. Nah, dan sisanya kita turunin 150 di harga segini. Juta. Kita lihat lagi di sini tanggal 10. 10 April. 10 April ada pembelian 350. Masukin 350 di harga 55.000. Juta 250. Nah, untuk itunya sama lagi kayak tadi, kita tambahi stok stok yang baru kita beli dan stok sisa kita. 350 ditambah 50. Nah, untuk harganya 19.250. Tinggal kita bagi lagi 6 ya. Nah, terus tanggal 13 April itu ada penjualan sebesar 275. Nah, 75 di harga yang dapatkan tadi 6, tinggal kalikan. Nah, tuh tinggal kurangi stok kita ini dengan stok yang kita jual tadi. Terus 25 di harga 12.616.0741. Nah, kita sama lagi, kita jumlahin lagi. Kalau average chill gasnya segini, terus kita jumlahkan lagi sama dengan 7.250. Nah, itu kita cari lagi laba brutonya.
laba bruto. Nah, cara mencari laba bruto tetap sama. Kita mengurangi total penjualan kita dengan total COGS kita. Nah, mendapatkan hasil 17.13.366. Nah, itu setelah itu persediaan kita telah selesai. Nah, berikutnya kita akan ke penyusutan. Nah, untuk penyusutan sendiri ada tiga metode. Ada straight line, unit of activity, dan double decline. Nah, di sini saya sudah ada soalnya. Kita membeli Rolls-Royce LaRose Noir Droptails dengan harga 450 miliar. Tanggal pembeliannya 1 Maret, nilai residunya ada 30 miliar. Useful life-nya 5 tahun, dan ini adalah aktivitas pakai kita 300.000 kilometer. Nah, jadi langsung saja metode ke metode pertama, metode straight line. Nah, terus straight line itu ada tahun, nilai yang dapat disusutkan, ada persentase depresiasi, terus ada partial year-nya, ya terus ada beban penyusutan, terus ada akumulasi penyusutan, dan yang terakhir ada nilai buku atau book value. Tahun kita ambil dari ini. Nah, nilai yang dapat disusutkan itu kita ambil dari 450 dikurangi dengan nilai residunya. Kita akan mendapatkan 420 miliar. Tinggal kita string. Salah. Kita string juga yang belakang. Nah, persentase depresiasi itu persentase depresiasi, cara menghitungnya adalah
1 dibagi dengan useful life kita ini. Nah, terus kita string partial year itu kita dapat. Nah, karena kita belinya pada tanggal 1 Maret, otomatis kita sudah memakainya selama akan memakainya selama 10 bulan dibagi 12. Nah, dan sisanya satu, 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 satu. Kenapa 10 per 12? Karena selama 1 tahun itu atau pada 2024 itu kita mulai makainya dari 1 Maret. Jadi dihitung 1 Maret sampai Desember itu ada 10 bulan. Jadi dibagi dengan 12. Nah, sama seperti untuk 2029 karena hitungan masa pakainya pada Januari dan Februari. Jadi 2 per 12. Itu beban penyusutan. Rumusnya ini U dikalikan persentase depresiasi dikalikan lagi dengan partial year-nya. 70 juta. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk ini tetap sama. Yang membedakan adalah di sini. Kita menambahkan akumulasi penyusutan ini ditambah dengan beban penyusutan. Atau beban penyusutan segini, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk nilai buku sendiri, tuh kita pakai nilai beli kita ini 450 miliar dikurangi 70 juta. Kita string di sini. Kita tarik ke bawah. Nah, dapat nilai residunya 30 miliar. Dan metode straight line kita sudah selesai. Nah, berikutnya ada unit of activity. Lalu ada tahun, unit aktivitas, biaya per unit, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan dan nilai buku. Tetap sama. Bedanya kita pakai unit of activity yang ini. Jumlah berapa kilo yang telah kita pakai selama tahun ke tahun itu unit aktivitasnya. Nah, dan biaya per unitnya
Nah, untuk biaya per unitnya kita ambil dari 450 dikurangi 30 juta, 30 miliar, sorry. Kita string ya dibagi dengan useful life ini. String salah. Ternyata bukan useful life, tetapi kita memakai aktivitasnya atau 300.000 kilometer ini. Terus jangan lupa kita string beban penyusutannya, kita kalikan ini, kalikan akumulasi beban penyusutan tetap sama. Nah, bedanya ini ditambah ini. Nilai bukunya 450 miliar dikurangi kita string di sini di angkanya. Untuk activity selesai. Sekarang kita ke double decline. Dan itu ada tahun, nilai buku awal, tarif, partial year, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai itu. Ya. Nah, tahunnya tetap sama. Nah, nilai buku kita, nilai buku awal kita pakai yang 150 miliar. Nah, untuk tarifnya kita pakai rumus 100%
dibagi 5, terus kita string dikalikan 2, buat 0,4. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk partialnya sendiri tetap sama seperti yang di atas. Nah, untuk beban penyusutannya, kita kalikan 450 dikali tarif dikali partial year 50. Akumulasi penyusutannya tetap sama, dan nilai buku akhir tinggal 450 miliar dikurangi 150. Tetap sama, ini pakai yang ini. Kita kalikan lagi dengan tarifnya. Terus tinggal kita tambah saja. Ini, nah, kita masukin. Nah, lupa lupa di string. Terus kita tinggal masukin yang terakhir ini. Hmm,
Bentar ya. Mungkin kalau kita hilangkan stringnya, kita, oh, ini masalahnya. Nya, oke yang ini. Biar kita kasih string di sini. Karena kalau kita mengganti ini, kurangi ini, ya jadi ini dikurangi ini nilai residu kita.
Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai residunya. Nah, karena semuanya sudah sama, jadi untuk penyusutan dan persediaan kita telah selesai. Nah, sekarang setelah tadi saya telah menjelaskan simulasi persediaan dan penyusutan, sekarang saya akan menjelaskan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1. Nah, tujuan PSAK sendiri itu memiliki general purpose financial statement. Yang pertama, penyajian laporan keuangan umum berfungsi untuk membandingkan laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan entitas lain. Persyaratannya, pernyataan yang bertujuan untuk mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Nah, ruang lingkupnya sendiri, pernyataan ini berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan umum sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena ada perbedaan dasar hukum yang digunakan. Nah, laporan keuangan menurut PSAK 1 yaitu definisinya penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Yang kedua, tujuannya memberikan informasi mengenai posisi, kinerja, dan arus kas, menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Yang ketiga ada isinya yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, kontribusi, distribusi, dan arus kas. Nah, komponen laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama satu periode, laporan perubahan ekuitas selama satu periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan, dan kebijakan akuntansi, dan yang keenam, laporan posisi keuangan awal periode. Nah, karakteristik umum, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai SAK. Kelangsungan usaha, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Dasar akural, mencatat transaksi saat terjadi kecuali laporan arus kas. Yang berikutnya, materialitas dan penggabungan. Menyajikan laporan serupa dengan material dan digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifatnya. Yang berikutnya, saling hapus, tidak menghapus aset, liabilitas, atau penghasilan dan beban, kecuali diizinkan oleh suatu PSAK. Frekuensi pelaporan, menyajikan laporan keuangan secara tahunan, dan informasi komparatif, menyajikan informasi komparatif dengan periode terdekat sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan. Yang berikutnya, konsisten penyajian dan klasifikasi. Nah, berikutnya ada laporan posisi keuangan PSAK 1 dari PT Pakuan Jati Tbk. Ketentuannya apa saja? Pertama, urutan penyajian sesuai PSAK. Itu ada aset lancar diikuti oleh aset tidak lancar. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada aset lancar yaitu kas setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dari pihak ketiga, bersih piutang lain-lain dari pihak ketiga, persediaan, aset real estate, lain-lain, pajak yang dibayar di muka, uang muka, dan biaya dibayar di muka, dan jumlah aset lancar ini ditaruh di aset lancar. Nah, setelah diikut setelah aset lancar harus diikuti oleh aset tidak lancar. Nah, bisa dilihat aset lancar setelahnya itu diikuti oleh aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini ada aset keuangan tidak lancar lainnya, uang muka pembelian, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset hak guna, klaim atas pengembalian pajak, aset pajak tangguhan, instrumen keuangan derivatif, dan aset lain-lain. Nah, aset lancar sesuai PSA. Nah, dan klasifikasinya itu harus terpisah sesuai PSAK. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, aset lancar dipisah oleh dengan aset tidak lancar. Aset lancar sesuai PSAK itu aset yang tujuannya diperdagangkan dan diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dengan jangka waktu 12 bulan. Nah, dan juga harus ada kas setara kas.
Nah, terus ada kas setara kas nih. Aset lancar, terus di bawahnya ada kas dan setara kas. Berikutnya, nah, itu ada urutan penyajian sesuai PSAK. Itu ada liabilitas jangka pendek diikuti oleh liabilitas jangka panjang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada liabilitas jangka pendek. Nah, setelah liabilitas jangka pendek itu ada liabilitas jangka panjang. Nah, klasifikasinya juga harus dipisah. Seperti yang kita bisa lihat ini dipisah juga. Nah, terus ada liabilitas sesuai PSAK. Liabilitas yang diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan dengan tujuan diperdagangkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada liabilitas-liabilitasnya. Nah, terus harus ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan tidak diklasifikasi dalam liabilitas jangka pendek. Nah, pajak. Nah, berikutnya ada ekuitas. Ketentuan penyajian sesuai PSAK, ekuitas berada setelah liabilitas. Nah, setelah liabilitas tadi, setelahnya diikuti oleh ekuitas. Nah, klasifikasinya juga harus terpisah. Kepentingan non-pengendali dipisah dengan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, seperti yang kita lihat, ekuitas yang didapat distribusikan kepada pemilik entitas induk dan jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada. Nah, nah, dipisah dengan kepentingan non pengendali di bawah sini. Nah, kepentingan non pengendali sesuai PSAK penyajian sebagai bagian ekuitas bukan sebagai pengurang laba dan harus ada informasi komparatif sesuai PSAK. Komparasi dengan periode sebelumnya. Nah, ini ada periode yang berjalan tanggal bulan September dan sebelahnya itu ada yang bulan Desember. Nah, berikutnya ada laporan laba rugi. Nah, ketentuan penyajian sendiri itu memasukkan unsur laba komprehensif. Terus ada dua laporan sesuai PSAK, itu ada laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif yang dimulai dari laba rugi atau laba atau rugi bersih. Terus ada minimum line item sesuai PSAK, itu ada pendapatan, beban pajak, dan laba komprehensif. Terus ada klasifikasi beban. Sesuai PSAK, beban dikategorikan ke dalam fungsi operasional utama perusahaan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ada beban, ada beban pokok pendapatan, laba bruto, beban lain, penghasilan, keuntungan, laba sebelum pajak, laba bersih periode perjalanan, jumlah laba komprehensif. Nah, ada semua. Jadi bisa dilihat laporan laba ruginya sesuai dengan PSAK. Nah, penyajian laporan laba rugi komprehensif digabung. Laba periode berjalan dan laba komprehensif disajikan dalam satu laporan yang berkelanjutan. Laba periode tidak dipisah ke laporan lain. Nah, bisa kita lihat laba bersihnya atau laba periode berjalan digabung dengan laba komprehensif di sini. Nah, berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ketentuannya pengungkapan dividen, jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham. Terus ada total laba rugi menunjukkan total laba rugi yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali sesuai standar PSAK. Nah, bisa kita lihat jumlah dividen yang dapat distribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham. Nah, jumlah dividen. Nah, bisa kita lihat. Nah, dividen kas ini dibagi tuh pada pemilik dan kepentingan non pengendali. Sudah dipisah dividennya. Nah, terus ada laba rugi yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Kita cari laba ruginya.
Nah, nah, ini bisa kita lihat di sini sudah sesuai. Nah, berikutnya ada laporan arus kas PSAK 1 menurut PSAK 1 PT Pakuanjati Tbk. Ketentuannya penjajian sesuai PSAK terdiri dari arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas dan kas setara kas. Informasi sesuai PSAK menyediakan dasar bagi penggunaan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Nah, bisa kita lihat di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas pendanaan, dan kas setara kas awal periode, dan kas setara kas akhir periode. Ikut ada catatan atas laporan keuangan. Sesuai PSAK menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan, ungkapan dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi, ungkapan informasi yang isyaratkan untuk tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, terus disajikan secara sistematis. Nah, kayak begini, di sini ada dasar penyusunan dan dasar konsolidasi. Pokoknya Anda memberikan pengungkapan lain yang berhubungan dengan modal dan dividen. Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Nah, kayak ini ada dividen tunai dan cadangan umum, terus di sebelah, nah, ada tambahan modal yang disetor. Nah, seperti ini. Berikutnya ada catatan atas laporan keuangan lagi, itu memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan, menyampaikan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Nah, di sini ada manajemen risiko likuiditas dan ada tabelnya di bawah juga. Nah, itu adalah daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu dari PPT-nya Budi Martani, yaitu penyajian laporan keuangan diakses pada 11 Januari 2025. Terus ada IAI 2022, diakses pada 11 Januari 2025, dan PT Pakuan Jati Tbk, laporan posisi keuangan konsolidasi 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, diakses pada 14 Januari. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.